Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillah kita lanjutkan kajian kita di tahap pagi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memujinya, meminta pertolongan dan memohon ampunan kepada-Nya. Kita semua berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal-amal kita. Siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Kita semua bersaksi bahwa tidak ada yang hak ibadahnya yang benar kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Dan kita semua bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba beserta Rasulnya. Jadi dia adalah hamba sekaligus Rasulullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sebaik-baik perkataan adalah kitabullah Al-Quran dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan step by step, langkah demi langkah kajian kita psikologi Islam, khususnya dalam parenting Islami. Masih mengupas perpaduan kitab dari Syekh Jamal Abdul Rahman, juga Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dan juga dari panduan keluarga sakinah dari Al-Ustaz Yazid. Baik, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas mukadimah dari 10 pilar pendidikan anak, 10 pilar pendidikan anak, yang mana pada waktu itu sudah tegaskan bahwa pendidikan itu dimaknai sebagai tablil syai' ila amali syai'an fa syai'an, upaya menghantarkan atau menyampaikan anak pada kesempurnaannya setahap demi setahap. Jadi tujuan pendidikan adalah menyampaikan manusia pada kesempurnaannya. Jadi cara parenting ini sangat luas sebenarnya cakupannya. Kita bicara bagaimana seorang bayi yang baru lahir itu mampu diantarkan sampai pada kesempurnaan. Jadi Allah menciptakan manusia sudah sangat sempurna, atau sebagai makhluk yang sangat sempurna, dikaruniai oleh dimensi-dimensi yang menyempurnakan penciptaan tersebut. Mari kita lihat beberapa dimensinya.
Ya, ya baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi, gitu ya. Dan manusia dibekali dengan berbagai hal untuk membuatnya mampu menjadi khalifah dan menjadi hamba Allah, ya. Menjadi Abdullah, gitu ya. Abdinya Allah, gitu ya. Nah, ini dia. Maka proses pendidikan adalah proses untuk menyempurnakan, ya, apa yang Allah sudah anugerahkan kepada manusia itu sendiri, ya. Jadi tanpa pendidikan yang baik, ya, banyak kemudian manusia yang hidupnya ya tidak sempurna, ya, karena tidak berhasil diantarkan menuju kesempurnaannya. Ada manusia yang akalnya saja yang berkembang luar biasa, ya, namun sisi kehidupan yang lainnya tidak sempurna. Dia sangat pintar, namun tidak bisa mengendalikan nafsunya dengan baik. Misalnya demikian, ya. Ada manusia otaknya sangat pintar, tapi nafsunya tidak bisa terkendalikan dengan baik, sehingga dia tabrak sana sini, ya, melakukan segala hal untuk memuaskan nafsunya, ya. Ada orang yang akalnya berkembang dengan baik, namun kolbunya, penuh dengan penyakit, kan gitu ya. Ada banyak penyakit hati, ya, antara lain riya, ya, misalnya ingin dipuji, ya, kemudian hasad, ya, penyakit hati yang tidak terdidik atau teredukasi hatinya dengan baik, sehingga penyakit ini muncul. Hasad, ya, yang mudahnya adalah senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang, gitu ya. Jadi berkembang dirinya, berkembang otaknya, tapi hatinya tidak bersih, gitu ya. Atau dia melakukan segala sesuatu hanya untuk dipuji, ya. Sum'ah, untuk mendengarkan pujian-pujian dari orang lain, untuk dilihat oleh orang-orang lain, kan gitu ya. Lalu takabur, misalnya gitu ya. Atau sombong, ya, merasa dirinya yang paling benar, paling tinggi, ya, paling harus diikuti dan lain-lain. Padahal, pendidikan, ya, tadi ya, tablighus syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, adalah agar manusia mampu menjalani keempat hal ini dengan baik, ya. Yang pertama, kesadaran utuh bahwa manusia adalah makhluk ruhani, bahwa manusia merupakan sebenarnya bagian dari perjalanan pendek saja di dunia, ya. Ini kita semua meyakini bahwa kullu nafsin za'iqatul maut, ya, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Namun keyakinan akan hadirnya keyakinan ini jarang terbawa pada kehidupan sehari-hari, ya, gitu ya. Artinya kurang menghayati, ya, kurang menghayati. Jadi ada banyak manusia, ya, yang pendidikannya, proses parentingnya, proses pengasuhannya dari kecil sampai besar belum menghantarkan pada kesempurnaan ini semua, kan gitu ya, pada kesempurnaan ini semua, ya. Oleh karena itu, ya, proses pendidikan, ya, secara umum di keluarga, di sekolah, di masyarakat dan lain-lain adalah untuk menyempurnakan ini semua, ya. Yang pertama, ya, membangun kesadaran penuh bahwa dia adalah makhluk ruh yang dititipkan, ruh yang sudah diciptakan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, kemudian dititipkan 60 sampai 70 tahun pada jasad kita, ya, di muka bumi. Gitu ya. Jadi ketika pendidikan, proses pengasuhan dan lain-lain berhasil menyadarkan ini, maka insya Allah manusia tersebut, ya, akan menyadari, ya, dia tidak akan berbuat seenaknya. Dia akan menyadari bahwa hidupnya hanya sementara dan kemudian akan kembali, ya. Maka kita sering mendengar atau sering baca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kita semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya. Ya.
Maka ketika ngomong di depan ini ya buat diri sendiri dulu terutama gitu ya, untuk terus mengingatkan ya. Nah, disinilah pendidikan itu ya mulai menampakkan hasilnya ya, atau pengasuhan tersebut ya, ketika sang anak yang tumbuh dewasa mulai menghayati bahwa dirinya adalah makhluk rohani ya. Dia akan ingat terus ya bahwa suatu saat akan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, bahwa dia diciptakan hanya sementara ada di muka bumi ini, plus sudah dengan tujuan khusus atau maksud khusus dari penciptaannya, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kehadiran kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pendidikan atau pengasuhan sejatinya menghantarkan kita pada kepemilikan akal yang sempurna. Secara umum, akal adalah untuk membedakan yang benar dan yang salah. Kol secara umum adalah untuk membedakan mana yang baik dan yang buruk, kan begitu ya. Nah, bagaimana manusia mengoptimalkan pikiran, fungsi akal, brain, otak yang ada pada dirinya ya. Karena akal atau pikiran ini seperti otot ya, seperti otot yang kalau tidak digunakan meleot. Nah, gitu kira-kira. Semakin digunakan semakin kuat ya, tidak digunakan semakin letoy ya, semakin lemah ya. Nah, gitu ya. Jadi kalau suka fitness selalu berhenti, nah malah karakternya turun gitu ya. Nah, maka akal ini harus terus digunakan. Maka pendidikan yang berhasil membuat sang anak tumbuh dewasa dengan keinginan belajar yang terus menerus. Nah, gitu ya. Keinginan belajar ya. Jadi pertama dengan kesadaran rohani yang baik. Nah, kesadaran rohani ya. Yang kedua adalah keinginan belajar. Kita semua ini juga adalah produk pendidikan atau pengasuhan masa lalu, kan begitu ya. Yang mungkin saja di masa lalu teknologi belum canggih dan segala macam orang tua kita berusaha membesarkan kita sebaik-baiknya ya. Maka hari ini kita ya menguatkan ya hasil pengasuhan masa lalu tersebut ya. Yang tujuan setiap orang tua tentu adalah menghadirkan kesempurnaan dari proses pendidikan tersebut. Maka hari ini kita melanjutkan hasil pendidikan atau pengasuhan masa lalu kita, gitu ya. Yaitu untuk apa? Nah, tadi untuk menyadari penuh kita adalah makhluk rohani dan kemudian mengembangkan penuh akal kita, ya. Jadi manusia dilahirkan sudah dengan fitrahnya. Fitrah manusia adalah sebagai makhluk pedagogi. Nah, makhluk pedagogi, makhluk yang bisa belajar, ya, dan bisa mengajar. Nah, ini fitrahnya manusia, ya. Kemampuan belajar dan mengajarnya lebih dari makhluk-makhluk lain ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kegiatan Nabi Adam, ya, alaihissalam ketika masih berada di surga, gitu ya, itu adalah belajar, ya, menghafal nama-nama benda, ya. Ini menunjukkan beginilah sifat atau fitrah dari manusia, yaitu bisa belajar, mengenal nama benda. Itu membutuhkan proses kognitif yang luar biasa. Ada penglihatan, ya, ada penghafalan, ada mengenal bentuk yang berbeda-beda, ada fungsi bahasa. Oh, ini namanya meja. Meja ada M-E-J-A, itu ada kursi K-U-R-S-I, gitu ya. Artinya ada fungsi yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan nama-nama benda di hadapan para malaikat. Artinya apa? Fitrahnya manusia adalah makhluk yang punya akal, ya, untuk kemudian dikembangkan. Dan kajian-kajian, ya, ini menegaskan bahwa, nah, tidak ada limit atas bagi kemampuan otak manusia untuk tumbuh dan berkembang, ya. Artinya semakin kita gunakan,
kita semakin bisa maksimal. Nah, itu kira-kira. Nah ini nih, fungsi global atau pendidikan, ya, fungsi pendidikan global, ya, menjadikan manusia makhluk yang berkembang sempurna, ya, seluruh fitrah-fitrahnya. Itu kira-kira. Jadi, nah, kalau kita sudah seumur sekarang, nah gitu, masihkah kita mampu bisa mengoptimalkan ini semua? Jawabannya masih bisa, gitu ya. Jawabannya masih bisa, ya. Jadi kita semua masih punya kesempatan untuk mengoptimalkan ini semua, kan gitu ya. Dibandingkan dengan anak, ya. Nah, faktanya kita melihat bahwa banyak proses pendidikan yang belum berhasil mengoptimalkan ini, ya. Ada anak-anak yang tumbuh berkembang dengan akal yang biasa-biasa saja, ya. Beberapa anak lain tumbuh berkembang sudah hafal Quran, ya. Anak yang hafal Quran dengan yang tidak itu sangat beda sekali optimalisasi akalnya. Bayangkan akal manusia itu didesain untuk mampu menghafal 30 juz sebenarnya, kan gitu ya. Sangat luar biasa, gitu ya. Kalau kita sudah seumur kita udah berat ya. Tapi jangan berhenti ya. Sebaris gitu. Nah, gitu ya. Sementara anak-anak dengan kebersihan otaknya, kebersihan hatinya pada masa anak-anak di masa-masa emas pertumbuhannya, nah itu bisa luar biasa, kan begitu artinya. Jadi inilah proses pendidikan, ya. Kita hari ini sebagai proses pendidikan masa lalu, saatnya mengoptimalkan sisa waktu, gitu ya. Sisa waktu, ya. Jadi kita masih bisa terus mengoptimalkan ini, gitu ya, mengoptimalkan ini. Baik, kemudian ya tadi kolbu, ya, kolbu, nah ya. Sungguh beruntunglah orang-orang yang menyucikan hatinya, menyucikan kolbunya, ya. Jadi artinya kita punya kesempatan untuk terus-menerus melakukan pembersihan hati kita terhadap penyakit hati ini. Salah satu yang lain adalah putus asa, ya. Putus asa dari rahmat Allah itu juga merupakan salah satu penyakit, ya. Beribadah, ingin dipuji dan lain-lain itu juga penyakit. Hasad, nah ya, tidak suka orang lain senang, ya, dapat rezeki orang lain bahagia, ini hasad, ya. Yang kita selalu minta perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala dari orang-orang hasad, ya, dari surat Al-Falaq. Kemudian takabur, merasa sombong, merasa tinggi hati dan lain-lain. Kemudian putus asa, ini juga, ya. Artinya pendidikan yang baik seyogianya bukan hanya memintarkan otak, ya, namun juga mampu membersihkan hati. Nah, disinilah kombinasi dari tarbiyah, takdib dan taklim yang luar biasa. Lalu, nah, mungkin banyak pendidikan yang ininya berhasil, tapi kemudian pengendalian hawa nafsunya masih kurang, ya. Kita melihat banyak kejadian, ya. Ya, kalau kita kembali kepada judi online dan lain-lain, yang mungkin pengendalian hawa nafsunya yang kurang, ya, atau kekerasan pada pasangan, orang pacaran, ya, Pak nikah juga belum, tapi sudah melakukan kekerasan dan lain-lain, ya, tawuran antar remaja dan lain-lain. Ada pengendalian hawa nafsu yang belum. Maka pendidikan yang holistik memampukan kesempurnaan manusia ini yang seharusnya manusia itu bisa raih dan sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu bisa, ya, bisa dikejar, ya. Karena itu kita lihat, nah, ilah-ilahnya, ya. Artinya, ya, agama ini, ya, agama Islam ini sungguh luar biasa, sudah menyiapkan agar manusia mampu menjadi manusia yang paripurna, manusia yang baik. Maka dari ayat yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, ya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, ini sudah disiapkan dengan luar biasa. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ternyata dimulai dari sebelum berkeluarga. Itu kira-kira. Jadi dimulai dari sebelum berkeluarga. Artinya Islam sudah memberikan panduan yang luar biasa agar masyarakat tidak rusak, agar keluarga tidak rusak,
agar manusia berkembang seluruh potensinya ketika diamanahkan menjadi khalifah di muka bumi, ya. Manusia juga sudah dibekali hal-hal yang sangat luar biasa ketika diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baru dapat beribadah dengan baik ya ketika kita tadi ruhaninya berkembang dengan baik, akalnya berkembang, qalbnya berkembang, nafsnya terkendalikan dengan baik. Nah gitu ya, baru kita mampu beribadah dengan baik. Kemudian pada pertemuan lalu kita bahas juga kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Maka pemimpin yang baik, pendidik yang baik itu dimulai dari pengembangan yang baik dari 4 kapabilitas spiritual tersebut, ya. Maka sang pemimpin, ya, sang ayah dalam hal ini terus berusaha mengembangkan ini, rohaninya, akalnya, qalbunya, dan juga nafsunya. Oleh karena itu, ternyata penyiapan generasi, ya, dengan kesempurnaan ini semua, kesempurnaan tumbuh kembang fitrahnya itu sudah dimulai dari bagaimana kita berusaha memilih bibitnya, memilih benih-benihnya. Maka pilar pertama adalah memilih istri yang solehah. Memilih istri yang solehah, ya. Jadi bagi generasi ke depan, ya, para pemirsa dari Lintang TV Channel, Lintang TV Channel, dimanapun Anda berada, kita akan kupas, ya, ternyata Islam sudah memberikan panduan yang begitu luar biasa. Artinya calon anak, ya, ketika dia belum jadi anak itu punya hak, ya, dia punya hak memiliki orang tua yang baik yang mampu mendidiknya. Setiap calon anak itu punya hak untuk memiliki orang tua yang baik yang bisa membimbingnya, ya. Maka laki-laki dalam hal ini, ya, itu dianjurkan untuk memilih tempat benihnya tersebut, memilih rahim yang baik. Memilih rahim yang baik. Maka kita bacakan dari Syekh Abdul Razak ini bahwa para laki-laki, ya, calon suami nanti wajib bersungguh-sungguh dalam memilih istri yang dikenal dengan keistiqomahan, kebaikan dan ketakwaan. Karena istri yang solehah akan membantu kita dalam membimbing, mendidik dan membesarkan mereka dengan perkembangan yang baik. Sehingga, sekalipun sang suami yang sibuk, ya, mencari rezeki, harus bekerja, pergi pagi, pulang malam, Sabtu kadang masih kerja, Minggu kadang lembur, dan lain-lain, ada istri solehah di rumah yang membesarkan putra-putrinya. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda atau mengingatkan pada kita semua bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, ya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung. Jadi inilah panduan tarbiyah yang luar biasa, ya. Sudah dipandu kita semua ini dari mulai memilih calon istri, artinya memilih rahim, memilih potensi benih untuk kemudian terus dikembangkan. Maka dari sini, ya, lahirlah kajian-kajian atau keilmuan tentang pernikahan yang Islami, ya. Juga psikologi pernikahan, ya, yang kemudian nanti memandu bagaimana keluarga-keluarga membangun rumah tangganya. Pernikahan dalam hal ini merupakan bagian dari fitrah manusia. Jadi fitrah manusia adalah berpasangan yang kemudian menghasilkan keturunan-keturunan, ya. Dan peradaban manusia ini dimulai dari kisahnya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa, ya, yang kemudian memiliki banyak anak, yang kemudian berpasang-pasangan
dan kemudian pasangan-pasangan ini melahirkan lagi keturunan-keturunan sehingga berkembanglah umat manusia di muka bumi ini, ya. Dan kemudian menikah atau berkeluarga atau memiliki pasangan ini masuk bagian dari fitrah manusia, yaitu laki-laki membutuhkan pasangannya wanita, ya, dan wanita dalam hal ini membutuhkan pasangannya laki-laki, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan rasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan berupa wanita-wanita, ya. Maka fitrah laki-laki adalah mencintai, ya, atau menginginkan wanita-wanita ini menjadi pasangannya, dan begitu kira-kira, ya. Jadi ini adalah bagaimana implementasi fitrah manusia dalam konteks pendidikan global. Untuk apa? Tadi, ya, tablighus syai' ila kamalihi syai'an fa syai'an, menyampaikan atau menghantarkan sesuatu atau peserta didik atau anak-anak pada kesempurnaannya, ya. Tadi, ya, ketika tidak sampai sempurna pendidikan ini, baik dari pihak sekolah, ya, dari pihak anak, keluarga besar dan lain-lain, bisa mengakibatkan ketidakseimbangan itu. Kolnya saja yang berkembang, akalnya tidak berkembang, juga akan kesulitan dalam kehidupan, ya. Akalnya sangat berkembang, rohaninya, penghayatannya kurang, maka juga bisa menghasilkan ketidakseimbangan dalam kehidupan nantinya, ya. Maka, jalan untuk memenuhi fitrah kebutuhan manusia tersebut, Islam sudah menyediakannya, yaitu melalui jalur pernikahan, ya. Pernikahan adalah gerbang dalam membentuk atau membangun peradaban-peradaban manusia, ya. Dan kita menginginkan pernikahan-pernikahan ke depan, ya, keluarga besar kita, masyarakat kita ini semakin baik dan semakin baik, ya, sehingga putra-putri kita nanti semakin tumbuh dalam lingkungan yang baik, ya. Oleh karena itu, pemirsa Lintang Channel sekalian, ya, gitu, ya, kita perlu terus, ya, mensosialisasikan bagaimana Islam ini mengajarkan untuk membentuk peradaban yang baik, membangun pernikahan-pernikahan yang baik, sehingga setiap rumah, ya, adalah fasilitator-fasilitator pengasuhan, dapat watawassaul haq watawassaul shaq dalam upaya saling mengingatkan, saling mendakwahkan bagaimana membangun keluarga-keluarga yang baik, sehingga apa? Keturunan-keturunannya akan memiliki lingkungan yang baik, ya. Anak di rumah sudah disorehkan, harapannya dia keluar rumah, ketemu teman-temannya dari rumah lain juga adalah dari generasi yang soleh, ya. Ketemu lagi temannya dari rumah yang lain, ketemu lagi dari generasi yang soleh. Dimulai dari tadi pemilihan calon istri, ya, yang dari 4 hal tadi, ya. Wanita dinikahi karena 4 hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Itu dipilih karena agamanya, ya. Maka mundur ke belakang, mundur ke belakang, ini tugas orang tua kemudian, ya, untuk mensolehkan anak laki-lakinya sebagai calon ayah di kemudian hari, ya, dan juga untuk mensolehkan putri-putrinya, ya, untuk kemudian dia menjadi akhwat, ya, menjadi pemudi, ya, menjadi remaja-remaja, menjadi orang dewasa wanita yang baik, sehingga pantas dipinang oleh calon pasangannya yang baik juga. Gitu, ya. Sehingga lahirlah generasi yang masuk dalam ciri-ciri orang yang beriman, ya, dalam Al-Mu'minun nomor 5-7, yang artinya dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Tapi barang siapa yang mencari di balik itu seperti zina dan yang lain-lainnya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, ya. Jadi pernikahan dibangun selaras dengan fitrah manusia yang memiliki syahwat, memiliki kebutuhan biologis, ya,
namun kemudian dibingkai secara syariah melalui pagar-pagar rumah tangga. Nah, maka pernikahan dalam Islam yang pertama adalah memenuhi tadi tuntunan dari naluri fitrahnya manusia, ya. Maka dibangunlah sistem kerumah tanggaan ini. Yang kedua, membentengi akhlak yang luhur dan menundukkan pandangan, ya, menundukkan pandangan. Jadi sasaran utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam adalah untuk membentengi manusia dari perbuatan kotor dan keji yang dapat merendahkan dan merusak martabat yang luhur. Nah, di sini tersiratkan bahwa para orang tua, guru, para pendidik dan lain-lain bertugas menyiapkan putra-putrinya. Yang putri disiapkan untuk tumbuh fitrahnya, fitrah kebundaannya. Nah, yang putra disiapkan untuk tumbuh baik, teredukasi, memiliki fitrah keayahan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, wahai para pemuda, nah siapa saja di antara kalian yang telah berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, ya. Jadilah anjuran atau perintah untuk menikah, ya. Karena menikah tadi betul-betul banyak keutamaannya bagi dirinya dan bagi agama ini juga, ya. Maka wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang telah berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah. Karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih membentengi farji atau kemaluan, ya. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu atau tidak mampu, maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya. Nah, gimana biar mampu? Nah, maka disitulah tugas pendidikan global, ya. Tablighu syai' ila kamalihi syai'an fasai'an, memampukan, ya, generasi masa depan, ya, untuk memiliki ini yang baik, ya. Berkembang akalnya, berkembang bakat-bakatnya, sehingga melalui bakat-bakatnya tersebut dia dapat mencari penghasilan, mencari rezeki, ya. Dengan kolbunya yang baik, ya, dia terbangun menjadi manusia yang bisa berinteraksi sosial dengan baik, ya, sopan santun kepada yang tua, ya, adab kepada gurunya dan lain-lain, ya. Dia terbangun menjadi manusia yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, karena dia ingat bahwa dia adalah makhluk rohani, ya, makhluk yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah, dan makhluk yang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya, diciptakan untuk kembali diciptakan untuk kembali nanti suatu saat, ya. Ini ditanamkan pada generasi yang ke depan, sehingga yang putrinya siap tumbuh fitrah kebundaannya, yang putranya siap tumbuh fitrah keayaannya. Nah, itu kira-kira. Baik, ya. Nah, kemudian selanjutnya para pemirsa Akademi Ruang Belajar Al-Jauzi dan juga Lintang Channel, ya, dimanapun Anda berada, fungsi pernikahan yang ketiga dalam Islam adalah menegakkan rumah tangga yang Islami, ya, menegakkan rumah tangga yang Islami, ya. Jadi parenting, ya, bukan hanya bagi pasangan muda, terutama bagi kita, ya, yang sudah 40 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, ya, juga masih terus menyandang amanah membangun rumah tangga yang Islami. Bahkan kita diharapkan menjadi contoh bagi keluarga-keluarga muda, calon-calon suami istri dan lain-lain. Kita bisa memberikan contoh yang baik bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah. Tentunya kalau kita terus belajar dan memperbaiki diri, ya, memperbaiki diri, karena barangkali ya, hijrahnya juga baru-baru, ya, belajar agamanya juga baru-baru dan lain-lain. Insya Allah masih ada kesempatan untuk terus menyempurnakan diri. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah yang supaya suami istri menegakkan syariat Islam, ya. Dan ini di zaman global ini, di zaman modern ini, tantangannya menjadi semakin berat untuk terus menegakkan syariat Islam, ya. Kadang suami 50 tahun, ya,
mungkin istri 40 sekian tahun, itu juga harus saling mengingatkan, ya. Pak, kayaknya langkah kita ini masih kurang lurus, mari kita luruskan. Atau mengingatkan ibunya, Bu, ingat, ya, godaan di luar sana begitu luar biasa, kita kembali kepada syariat Allah. Ya, jadi makin tua makin romantis dalam rangka, saling mengingatkan agar langkah kita tetap dalam syariat Islam ini, ya. Sehingga apa? Anak-anak kita walaupun sudah dewasa melihat kita tetap sebagai contoh, sebagai panutannya, gitu kira-kira. Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan tidak lain supaya suami istri menegakkan syariat Islam dalam rumah tangga. Setiap muslim dan muslimah wajib berusaha menegakkan rumah tangga berdasarkan syariat Islam untuk dapat membina rumah tangga Islami. Agama ini, telah memberikan informasi kepada setiap muslim dan muslimah terhadap kriteria calon pasangan yang ideal, ya, yang diutamakan harus kafaah dan solihah. Jadi ternyata ada aturan kafaah ini, ya. Kafaah menurut konsep Islam. Pengaruh buruk materialisme banyak menimpa orang tua, ya. Jadi banyak orang tua hari ini ikut berusaha memilihkan pasangan bagi putra putrinya, ya. Namun banyak yang masih menitikberatkan pada banyaknya harta, kedudukan yang seimbang, status sosial yang sama, kedudukan yang baik dalam memilih calon pendamping bagi putra putrinya. Dan masalah kufu atau kafaah sederajat atau sekufu hanya diukur berdasarkan materi. Nah, ini juga nasihat bagi para orang tua, ya. Ketika ingin menikahkan putra putrinya, maka nasihatnya adalah mereka menikahkan pada yang atau berdasarkan prinsip kafaah, ya, sederajat atau sekufu, ya, bukan sekedar sederajat status sosialnya, hartanya, kedudukannya, ya, namun juga berdasarkan pemahaman agamanya, ya. Pemahaman agamanya baik yang menjadi pandangan awal dalam memilih pasangan, ya, ini akan memberikan kemudahan bagi keluarga tersebut kemudian menjalankan kehidupan yang kelak, kan begitu kira-kira. Jadi ketika orang tua hanya memberikan pertimbangan, ya, kalau di Jawa itu ada bebet bobot, kan begitu, ya, mempertimbangkan keselarasan atau keseimbangan, ya, atau sederajatnya bebet bobot ini, ya. Jadi keturunannya tadi, ya, kemudian statusnya di masyarakat dan lain-lain. Namun, anjuran yang paling penting adalah, ya, melihat dari pemahaman agama, ya, karena ini akan memudahkan pasangan baru ini membangun rumah tangga yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Dalam surat Al-Hijr ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Ya. Jadi, ya, manusia memang diciptakan berbeda-beda. Ada keluarga yang seperti ini, tingkatannya seperti ini, keluarga lain derajatnya seperti ini, ya, keluarga lain levelnya seperti ini, dan lain-lain. Namun, diingatkan dalam anugerah ini yang paling mulia di antara kamu, ya, di antara laki-laki, di antara perempuan, inna akramakum indallahi atqakum, ya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, ya. Maka takwa menjadi ukuran, ya, bagi bagaimana calon keluarga yang akan menikahkan putra putrinya, ya, memberikan masukan-masukan atau pandangan-pandangan dari sisi ketakwaan calon pasangannya, ya. Maka laki-laki
Nah, ketika nanti akan memilih calon pasangannya, ya, para pemirsa sekalian, ya, itu juga atau terutama adalah melihat dari sisi agamanya ataupun tingkat ketakwaan. Karena sekali lagi, seorang wanita dinikahi karena apa? Karena hartanya, keturunannya, kecantikan dan agamanya, maka hendaklah memilih wanita yang taat beragama atau karena agamanya atau karena keislamannya, sehingga kita akan beruntung dalam hal tersebut. Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, yang menjelaskan bahwa pilihlah wanita yang taat beragama atau baik keislamannya sehingga kita akan beruntung, ya. Karena sekali lagi, ya, memang tugas suami kemudian sepanjang mereka masih kemudian menjadi suami istri adalah terus berusaha membimbing istri, ya. Namun demikian, ketika kita mendapatkan istri yang baik agamanya, proses pembimbingan ini bisa berlaku timbal balik, ya. Saling mengingatkan, ya, saling mendakwahi, ya, dengan kebenaran dan juga kesabaran, ya. Artinya membangun karakter kebaikan, ya, membangun orang tetap di jalan yang lurus. Ini tentu membutuhkan perjuangan, membutuhkan kesabaran, ya. Maka terbangunnya kapabilitas spiritual tadi, ya, akan memampukan pasangan suami istri ini hidup dengan sabar, ya, saling mendakwahi dengan sabar untuk tetap di jalan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampaikan. Kemudian, nah, ya, dalam surat An-Nisa, ya, ayat 34 disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ciri-ciri perempuan yang soleh. Maka perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, ya, karena Allah telah menjaga mereka, ya. Maka upaya memilih dari calon pasangan yang bertakwa, yang baik agamanya, salah satunya, ya, adalah agar mereka mampu menjaga dirinya, ya, ketika suaminya tidak ada, ya. Karena suami pada lazimnya itu bekerja mencari nafkah, berpisah, keluar rumah dulu, ya. Ada yang sorenya langsung pulang, ada yang akhir pekan baru pulang, ada yang berbulan-bulan baru pulang. Maka dibutuhkan, nah, istri yang tetap taat beragama, ya, tetap bertakwa ketika suaminya sedang berjuang mencari rezeki tadi, ya. Dan, nah, Rasulullah SAW bersabda, diingatkan pada kita semua, dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleh, ya. Maka hari ini, nah, tentunya agar kita mendapatkan perhiasan dunia yang baik, kita terus, ya, saling menasihati dengan istri kita agar beliau juga terus bertumbuh dan berkembang menjadi wanita yang soleh. Sekaligus kita sendiri memantaskan diri kita menjadi imam yang soleh juga. Nah, oke. Baik, demikian kurang lebih para pemirsa sekalian, kajian kita pada hari ini, juga beberapa yang ada di sini. Mudah-mudahan ini jadi pengingat kita bahwa tugas kita belum selesai, ya. Tugas kita adalah menjadi imam yang baik, ya, mengembangkan kapabilitas spiritual kita, membangun rohani kita, membangun akal kita, membangun kolbu kita, dan terus menjaga nafs kita, ya, agar tetap berada di koridor yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Maka proses menuntut ilmu ini menjadi sangat penting, ya, untuk menjaga hal tersebut semua. Baik, alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan salawat, salam dan berkahnya pada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan kita contoh kehidupan yang baik. Ya, sekali lagi, contoh kehidupan yang baik sudah Rasulullah berikan, ya. Maka kita, tugas kita akan terus menggali bagaimana kehidupan beliau itu sehingga bisa sedikit demi sedikit terus kita praktekkan, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arba, teman perjalananmu menuju hidup bermakna.